Good morning class, how are you today? Wah, senang sekali semalam Miss dan teman-teman Miss sudah bertemu dengan anak-anak dalam kunjungan kelas 2 ya. Tapi banyak sekali laporan-laporan yang kurang menyenangkan, terutama di bagian kali-kali. Jadi mulai hari ini Miss Eka akan mengevaluasi semua perkalian anak-anak. Harus lebih semangat lagi belajar perkaliannya. Nah, jadi biar Miss Eka review sedikit, kalau misalnya perkalian itu anak-anak itu yang dirubah angka depannya ya nak. Contohnya nih perkalian 4, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi yang dirubah itu adalah angka yang di depannya, yang di belakangnya adalah angka yang kita kalikan. Akan lebih mudah menghafal seperti itu, oke? Nah, jadi Miss Eka harapkan anak-anak lebih semangat dalam belajar perkaliannya. Nah, bulan depan ketika nanti kunjungan kembali, Miss Eka akan nilai tentang perkalian anak-anak. Siapa yang tidak tuntas perkaliannya, maka dia akan mendapatkan kesulitan untuk mendapat nilai naik kelas nanti. Kalau anak-anak ingin naik kelas ke kelas 3, maka perkalian harus dituntaskan. Begitu juga pembagiannya, ya. Karena Miss Eka heran, ada yang nilai matematikanya sempurna sekali, tapi semalam laporan Miss-nya dia tidak hafal kali-kali. Nah, Miss harap orangnya merasa nih ya. Oke? Jadi Miss Eka hanya mengingatkan itu saja hari ini. Dan juga pembelajaran Miss harus ditonton sampai habis. Ya, catat bagian-bagian yang penting, oke? Nah, kunjungan bulan depan tidak ada lagi laporan bahwa anak Miss Eka tidak hafal perkalian. Alright. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajarannya, tapi sebelum itu kita berdoa dahulu yuk. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we want to start our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Forgive our sin. Thank you God. Amen. Okay, let's start our lesson in count 3, 2, 1. Good morning students. How are you today? So, today we are going to enter subtema 3 pembelajaran 5. Open your book and let's repeat after me. Jadi baca bersama-sama ya. Permainan dasar rounders. Rounders merupakan permainan bola kecil. Teknik dasar rounders hampir sama dengan permainan kasti. Melempar, menangkap, dan memukul bola. Ditambah dengan keterampilan mengetik dan menghindari sentuhan bola. Jadi itu adalah gambar gerakan melempar, memukul, dan juga menangkap. Anak-anak bisa lihat posisi gerakan melempar, memukul, serta menangkapnya ya. Nah, lakukan gerakan pemanasan. Lakukan permainan rounders bersama temanmu. Jadi anak-anak boleh bermain rounders di rumah ya. Siti bermain rounders bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kakinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Siti dan teman-temannya itu menunjukkan sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah ya anak-anak. Nah, walaupun berbeda, mereka tetap saling membantu. Nah, jadi perbedaan agama itu tidak menjadi halangan untuk kita saling membantu satu sama lain anak-anak. Jadi itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mari kita urutkan gambar berikut sehingga menjadi cerita anak-anak. Nah, gambar yang ini, Dayu terjatuh dan kakinya berdarah dan Siti menolongnya.
Gambar yang kedua adalah Dayu bersama teman-temannya sedang bermain rounders. Gambar yang ketiga, Dayu berada di UKS dan Pak Dokter sedang menolong Dayu. Dan gambar keempat adalah Siti menolong Dayu untuk pulang. Jadi urutan gambar yang tepat yang pertama adalah, nah berikut adalah anak-anak gambar yang tepat. Jadi pertama, Dayu dan teman-temannya sedang bermain rounders. Lalu kemudian gambar yang kedua, inilah ceritanya anak-anak. Dayu bermain rounders bersama teman-temannya. Mereka bermain dengan gembira. Ketika asyik bermain, Dayu terjatuh. Nah, Dayu memegangi lututnya yang terluka. Lalu Siti segera membawa Dayu ke ruang UKS. Di UKS, luka Dayu diobati. Nah, itulah urutan gambar sehingga bisa menjadi cerita ya anak-anak. Nah, nilai sikap yang kita peroleh dari cerita tersebut adalah kita harus saling menghargai antar teman walaupun berbeda agama. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan dan kerukunan dapat menciptakan persatuan. Nah, anak-anak boleh mengerjakan soal berikut sebagai latihan anak-anak setelah menonton video Miss Eka ya. Baiklah, kita melanjutkan ke tema 3. Tema 3 ke pembelajaran 6. Karena besok kita akan segera UB2, jadi kita akan melanjutkannya segera ya anak-anak. Nah, menjenguk teman yang sakit. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Jadi, Siti berencana untuk menjenguk Dayu ya. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu yang sedang sakit sepulang sekolah dari cerita tersebut anak-anak. Nah, letak rumah Dayu itu ada di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Nah, itu adalah jalannya, bisa kita lihat dari denah itu. Lalu di samping kanan rumah Dayu ada rumah Made dan ada pura. Lalu di sebelah kiri rumah Dayu ada rumah Made dan di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Nah, mari amati denah rumah Dayu lalu tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Mari kita lihat. Rute dari sekolah menuju rumah Dayu adalah ada SDN Nusantara 01 yang ada di Jalan Nusantara. Lalu kita langsung menuju ke Jalan Diponegoro. Kemudian kita berbelok dan masuklah ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Lalu kita bisa sampai ke rumah Dayu. Jadi anak-anak, denah bisa kita gunakan untuk membuat rute tercepat menuju ke suatu tempat. Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak rumah Dayu. Mereka berangkat bersama-sama. Mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Sebelumnya, mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa. Ada banyak buah dijual di sana anak-anak. Nah, kita lihat di gambar berikut ada berbagai macam buah yang dijual. Pertama ada mangga yaitu 1000 per biji, kemudian alpukat ada 500 per biji. Lalu apel ada 800 per biji serta jeruk ada 700 rupiah per bijinya. Nah, kira-kira anak-anak mana yang paling murah anak-anak? Ya benar, ada avocado ya. Itu yang paling murah anak-anak. Lalu kemudian yang kedua ada yang termahal adalah mangga. Nah, berdasarkan harga buah di atas, urutkan buah dari yang paling murah. Tentu saja ada dari avocado 500 rupiah, kemudian jeruk, lalu apel, dan terakhir yang termahal adalah mangga. Kerukunan beragama di sekolah. Siswa SDN Nusantara 01 hidup rukun. Mereka saling menghargai antar teman. Walaupun beberapa siswa memiliki agama berbeda, mereka saling menolong.
semua siswa sangat senang belajar di sekolah. Nah, ini pun kita terapkan di kelas kita ya anak-anak. Gambarlah suasana budaya kerukunan di sekolahmu. Pilihlah salah satu kegiatan di sekolah kamu yang kamu sukai. Boleh kegiatan seperti bakti, menolong teman, membantu guru, atau piket kelas. Nah, kita boleh menggambarkannya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah pensil, krayon, dan juga penghapus. Nah, ini adalah sketsa gambar yang akan kita buat. Lalu tebalkanlah garis-garis pada sketsa sehingga gambar menjadi jelas anak-anak. Nah, jadi Miss memilih gambar bergotong royong antar siswa ya kan. Setelah sketsa selesai, kita bisa mewarnainya dengan cat air atau spidol. Oke. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk membahas buku PBT-nya sebagai bahan latihan anak-anak di rumah. Ya, besok kita akan sudah mulai ujian bulanan kedua. Miss harap anak-anak bisa mengerjakan ujiannya dengan jujur tanpa bantuan orang tua. Jadi ujiannya dikerjakan dengan jujur. Ya, Mama hanya bisa membantu anak-anak untuk menuliskan tanggal dan juga nama. Kalau jawaban mohon dikerjakan sendiri ya anak-anak. Memang prestasi penting, tapi kejujuran itu adalah yang paling utama. Oke, selamat mengerjakan ujian untuk besok dan semangat anak-anak. Bye-bye.